warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kali ini kita akan membahas sistem organisasi kehidupan. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa awal belajar. Doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfihi syarif ya Hannan ya Mannan akrimna binuril fahmi wa ahrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahu maulanal azim. Selanjutnya kita lakukan Quranic Immunity ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Urutan tingkat sistem organisasi kehidupan, mulai yang terkecil adalah sel, jaringan, kemudian organ, sistem organ, hingga organisme. Sel merupakan satuan terkecil dari makhluk hidup. Jaringan merupakan kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Organ merupakan kumpulan jaringan berbeda bentuk dan fungsi. Sedangkan sistem organ merupakan kumpulan organ yang saling bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Organisme adalah makhluk hidup yang membutuhkan keterkaitan sistem organ. Sel dibagi menjadi dua kelompok. Satu, eukariot yang memiliki membran inti. Yang kedua, prokariot yang tidak memiliki membran inti. Eukariot contohnya adalah amoeba, alga merah, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan prokariot contohnya bakteri dan ganggang hijau. Bagian sel eukariot terdiri dari membran sel, sitoplasma, organel, dan inti sel. Sel hewan. Bagian dari sel hewan meliputi
sitoplasma, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, inti sel atau nukleus, anak sel atau nukleolus, retikulum endoplasma, membran sel, ribosom, sentrosom dan sentriol, sedangkan sel tumbuhan, bagian dari sel tumbuhan meliputi dinding sel, membran plasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Fungsi organel-organel sel. 1. Membran sel berfungsi untuk melindungi isi sel dan mengatur keluar masuknya zat. 2. Nukleus mengendalikan seluruh kegiatan sel dan sintesis protein. 3. Sitoplasma sebagai sumber bahan kimia yang penting bagi sel dan tempat terjadinya sebagian besar aktivitas sel. 4. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai transport protein dan sintesis protein. 5. Retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai transport dan sintesis lemak serta steroid. 6. Ribosom berfungsi sebagai sintesis protein yang merupakan melekat dengan retikulum endoplasma. 7. Badan Golgi berfungsi sebagai ekskresi sel, pembentukan dinding sel, pembentukan lisosom, pengepakan protein, sekresi protein, karbohidrat, dan lemak. 8. Lisosom berfungsi sebagai pencernaan intraseluler yang menghasilkan enzim-enzim hidrolitik untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel. 9. Mitokondria berfungsi sebagai sintesis ATP, yaitu tempat terjadinya katabolisme aerob. 10. Peroksisom berfungsi merombak hidrogen peroksida. Organel-organel sel hewan yang tidak terdapat pada sel tumbuhan. Yang pertama, sentrosom berfungsi mengatur arah saat pembelahan sel. Yang kedua, lisosom menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna materi berbahaya dan organel tua. Flagel atau silia. Flagel ini merupakan alat gerak sel yang menyaring kotoran dan debu. Organel-organel sel tumbuhan yang tidak terdapat pada sel hewan. 1. Dinding sel terbuat dari selulosa, tebal dan kuat, berfungsi untuk melindungi dan menjaga bentuk sel. Kedua, vakuola sentral berisi cairan, protein, mineral dan cadangan makanan. Plastida atau kloroplas berisi klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Jaringan pada manusia dan hewan. Contohnya, 1. Jaringan epitel tersusun dari sel-sel yang rapat dan berdekatan yang berfungsi sebagai tempat berbagai kelenjar dan penerima rangsang. Kedua, jaringan tulang keras dan tulang rawan berfungsi sebagai alat gerak pasif dan melindungi alat-alat tubuh yang penting. Ketiga, jaringan otot yang memiliki kemampuan kontraksi serta relaksasi dan sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan rangka. Keempat, jaringan ikat berfungsi sebagai pelindung atau proteksi, penunjang, dan mengikat berbagai jaringan dari organ. Jaringan pada tumbuhan. A. Irisan membujur daun. B. Irisan melintang batang. C.
irisan melintang akar. Organ pada tumbuhan: akar, batang, daun, buah, dan bunga. Sistem organ tumbuhan contohnya sistem pernafasan, sistem pengangkutan, sistem penguapan, dan sistem gerak. Sistem organ manusia contohnya sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem rangka, dan sistem muskular. Nah, bagaimana anak-anakku? Sudah pahamkah kalian? Sekarang kerjakan tugas melalui link berikut ya. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, sampai jumpa lagi anak-anakku. Semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.